Bab 006. Kamu menggodaku, tanya Nizam, pertanyaan yang paling Melia benci. Tapi Melia tidak bisa menjawab, menunjukkan sebuah lingeri di hadapan seorang pria memang bisa dibilang menggoda. Rasanya pun percuma untuk mengatakan ini semua dari Luna, karena Nizam sudah melihatnya secara langsung. Melia hanya diam, memunguti sampah yang dia buat sendiri dan menyimpan kotak itu di atas nakas. Lalu dengan ragu naik ke atas ranjang dan masuk ke dalam selimut. Belum sempat berbaring, Nizam kembali buka suara, membuat pergerakan Melia terhenti pada posisinya duduk dan menatap Nizam. "Bukankah kita akan berusaha, Lia?" tanya Nizam. Sejenak mereka saling tatap, sampai akhirnya Melia yang memutuskan tatapan itu lebih dulu. Jantungnya semakin berdebar. Melihat lingeri itu membuat Nizam kembali ingat penyatuan mereka dan Nizam sangat ingin mengulanginya lagi. Entahlah, anggap saja dia gila, tapi dia sungguh menggila tubuh Melia. Nizam bahkan tidak tahu, ini cinta atau nafsu. "Bisakah kita benar-benar memulai semuanya dari awal, Lia?" tanya Nizam lagi. Membuat Melia kembali ingat semua ucapan Firman malam kemarin. Melia menggigit bibir bawahnya, bingung mau menjawab apa. Beberapa tahun terakhir Nizam adalah pria yang paling dia benci. Melia ingin mengambil semua milik Nizam dan mengusir pria ini jauh-jauh dari hidupnya. Tapi ingat Rahel dan Firman kembali membuatnya ragu, mereka berdua adalah orang tua pengganti untuknya. Sibuk melamun, Melia sampai tidak sadar jika Nizam sudah bergerak untuk mendekati dia. Tahu-tahu Nizam sudah ada di hadapannya. "Tatap aku, Lia," ucap Nizam. Melia hanya menurut, seperti terhipnotis. Nizam semakin memperdalam ciumannya, dia bahkan mulai memainkan lidah di dalam mulut Melia. Nizam tahu Melia belum siap, dia lantas menyudahi ciumannya dan kembali membenahi baju Melia. "Bisakah kita melakukannya perlahan?" tanya Melia dan Nizam mengangguk. Melia belum siap untuk menyerahkan diri. Dia belum mampu memberikan semuanya pada pria yang pernah dia benci begitu dalam. Meski semuanya demi Rahel dan Firman, namun tetap saja Melia harus memperhatikan dirinya sendiri. Mampukah dia merubah semua rencana hidupnya yang sudah tersusun rapi? Mencampakkan Nizam adalah tujuannya. Lalu bagaimana bisa kini dia harus bersama pria ini? Melia belum siap, dia butuh waktu. Melia bahkan bingung sendiri, kenapa tubuhnya pun tidak menolak sentuhan itu. "Lebih baik sekarang kita tidur," ucap Nizam. Dia menarik Melia untuk tidur di lengannya dan Melia menurut, namun meski berbaring di atas lengan Nizam, Melia memutuskan untuk memunggungi suaminya itu. Dan Nizam coba mengerti, dia tahu ini semua tidak mudah bagi Melia. Nizam lantas memeluk Melia dari belakang, mencium tengkuk istrinya yang terbuka dan kemudian tidur. Sepanjang malam Melia terjaga, dia mendengar dengkuran halus suaminya. Merasakan tangan Nizam yang melingkar penuh di perutnya. "Kenapa sentuhan ini terasa nyaman sekali? Kenapa aku tidak bisa menolak? Bukankah aku sangat membenci Nizam?" Melia terus membatin. Di tengah malam Melia mulai bergerak, dia membalik tubuhnya dan menatap wajah Nizam yang terlelap. Melia memandangi wajah itu lekat-lekat. Sangat jelas diingatkannya tentang 10 tahun terakhir ini. Semenjak mereka menikah, Nizam tidak pernah sekalipun menemui dia. Bahkan saat dia menjalani pemulihan untuk kakinya yang patah, hanya Rahel dan Firmanlah yang selalu memapahnya untuk kembali berjalan. Luna, Bella dan Ardi pun sempat datang. Hanya Nizam yang tidak sekalipun memperlihatkan dirinya. Padahal saat itu Melia berharap, Nizam akan mendampingi dia. "Kamu jahat, sangat jahat," gumam Melia. Dia lantas kembali berbalik dan kembali memunggungi suaminya. Melia bahkan melepaskan diri dari pelukan Nizam dan tidur di bantalnya sendiri. Pagi datang. Seperti biasa Nizam bangun lebih dulu. Tapi hari dia tidak berangkat pagi.
Dia akan datang ke rumah sakit di jam 2, sama seperti Melia. Menunggu Melia bangun, Nizam berkutat di dapur, menyiapkan sarapan untuk dia dan Melia. Para pelayan Nizam perintahkan untuk pergi dulu, selama dia dan Melia di rumah mereka dilarang untuk menampakkan diri. Jam 8 pagi Melia mulai menggeliat ingin bangun. Dia mengerjapkan matanya dan melihat sekeliling. Nizam sudah pergi dan dia hanya sendiri. Dilihatnya pintu kamar ini yang sedikit terbuka, membuat aroma makanan dari arah dapur tercium hingga ke dalam kamarnya. Rumah Nizam memang tidak terlalu luas, rumah lantai 1 dengan 2 kamar saja. Masih muka bantal Melia turun dari atas ranjang, langsung menuju dapur yang mengeluarkan aroma menggoda. Dia kira para pelayan mulai masak, namun alangkah terkejutnya Melia ketika di sana dia hanya melihat Nizam. "Kamu sudah bangun?" tanya Nizam dengan bibirnya yang mengukir senyum. Sementara Melia terpaku di tempatnya berdiri. Melihat Nizam yang berjalan mendekati dia, menarik pinggangnya dan mengecup bibirnya. "Selamat pagi," ucap Nizam. "Kukira kamu sudah pergi," ucap Melia. Dia melepaskan diri dari dekapan Nizam dan memilih duduk di salah satu kursi meja makan. Melihat hidangan di atas sana dan membuatnya berselera untuk makan. Nizam mengikuti Melia, menarik satu kursi dan duduk di sebelah istrinya ini. "Harusnya mandi dulu sebelum datang ke sini, atau setidaknya cuci wajahmu." Melia mendengus, mulut Nizam kalau bicara memang tidak ada saringannya. "Tanpa cuci muka juga wajahku tetap bersih," seloroh Melia. "Benarkah? Lalu apa di ujung matamu itu?" Melia menoleh dan menatap Nizam sengit, dia tahu Nizam hanya menggodanya. "Diamlah, biar ku bersihkan," ucap Nizam. Melia hanya diam saat wajahnya dirangkul oleh 2 tangan besar Nizam. Dia memejamkan mata saat Nizam mulai membersihkan kedua sudut matanya. Tidak ada apa-apa di sana, Nizam ingin mengamati wajah istrinya. Wajah Melia yang sangat cantik. "Sudah, dan ini upahnya." Nizam kembali mengecup bibir Melia dengan kedua tangannya yang masih menangkup wajah istrinya. Nizam melumatnya lembut hingga membuat Melia membuka sedikit bibirnya. Tubuh mereka terasa tersengat, Nizam semakin tidak bisa mengendalikan diri. Namun tidak ingin terburu-buru, akhirnya dengan terpaksa Nizam melepaskan ciuman itu. Mereka berdua lantas sarapan bersama, sarapan dalam diam dan canggung yang begitu kentara. Siang datang. Nizam dan Melia pergi ke rumah sakit dengan mobil masing-masing. Mereka beriringan dan masuk ke area parkiran khusus dokter. Nizam lebih dulu turun, sementara Melia masih duduk di kursi kemudi dan melihat suaminya itu lebih dulu masuk ke dalam rumah sakit. Nizam yang menyadari Melia belum turun pun hanya melirik, kemudian melanjutkan langkah tanpa berbalik. Di sana Melia langsung menghubungi dokter psikiater yang selama ini menangani fobianya di LN, Dr. Samantha. Di panggilan pertama, telepon itu langsung terhubung. Melia adalah pasien yang spesial bagi Samantha, karena itulah tiap kali ada panggilan dari Melia, Samantha akan segera menjawabnya. "Halo Dr. Melia," sapa Samantha, dengan tersenyum ketika menjawab panggilan itu. "Apa ada sesuatu yang terjadi?" tanya Samantha lagi. "Dok, selama ini aku sangat membenci Nizam, tapi kenapa sekarang saat aku bertemu dengan dia, hatiku seperti tidak bisa membenci?" tanya Melia. Di ujung sana senyum Samantha semakin terkembang. "Selama ini pikiranmu lah yang membenci dia Dr. Melia, tapi tidak dengan hatimu. Kamu mengalihkan rasa takut akan darah dengan membenci Nizam. Kamu pupuk kebencian itu untuk bisa sembuh, harus sembuh agar kamu bisa mengambil semua yang Nizam punya. Tapi itu hanya ada di pikiranmu, bukan hatimu." Melia terdiam, menyentuh dadanya seolah meraba hati yang tadi pagi berdebar. "Apa jika aku bersamanya, fobiaku akan kembali kambuh?" Samantha terdiam, memberi jeda sampai akhirnya kembali buka suara.
Tentang hati itu sangat sulit untuk dipahami, Dokter Melia. Saat bahagia mungkin kita bisa baik-baik saja, tapi saat kecewa bisa juga membawa kita ke titik terendah. Kini Melia yang terdiam, hatinya tiba-tiba gamang. Panggilan itu terputus meninggalkan perasaan yang entah. Karena ragu kembali memenuhi hati Melia. Tentang bisakah dia dan Nizam bersama. Dia menarik dan membuang nafasnya pelan, mencoba tenang. Melia juga kembali meminum obatnya yang tersimpan di dalam tas. Lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah sakit, berjalan seolah dia sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang tahu jika hatinya sesak. Siska sudah berulang kali mencoba masuk ke ruangan Priscilla, namun selalu gagal karena Tisa dan Danu bergilir jaga. Gerak-gerik mencurigakan itu tidak lepas dari pengamatan Anton. Sedari tadi Anton juga berniat untuk mengunjungi Priscilla dan meminta maaf. Merasa tidak bisa masuk, akhirnya Siska berniat mencampurkan sedikit obat mual di makanan yang akan diberikan untuk Priscilla. Siska pun menahan langkah para petugas dapur VIP yang mulai berkeliling. Tunggu dulu, kalian berdua kembali ke dapur dan ambilkan aku satu set makanan untuk ruang VIP nomor 001. Baru saja pasien di ruang itu meminta 2 porsi makanan padaku, ucap Siska. 2 petugas itu pun menurut tanpa menaruh curiga sedikitpun. Saat kedua petugas itu pergi, Siska tersenyum miring. Dengan cepat dia mencari kotak makanan atas nama Priscilla. Namun pergerakan tangannya terhenti saat tiba-tiba Anton mencekal tangan Siska yang sudah menyentuh kotak makan Priscilla. Apa yang akan kamu lakukan, Dokter Siska? Kenapa mengambil kotak makan Priscilla? Tanya Anton dengan suaranya yang terdengar berat, tanda amarah. Lepas dok, tanganku sakit, jawab Siska. Anton terlalu keras mencekal pergelangan tangannya. Jangan lakukan tindakan apapun pada pasienku, ancam Anton. Dia melepas tangan kiri Siska lalu membuka dengan paksa tangan kanan Siska yang sedang menggenggam sesuatu. Sebuah pil kecil Anton dapatkan. Dokter Anton jangan, cegah Siska, namun usahanya sia-sia. Obat itu kini sudah berganti tangan. Anton berlalu dari sana hendak memeriksa obat apa itu, sementara Siska langsung mengejar Anton dan menghentikan langkahnya, meninggalkan begitu saja troli berisi banyak makanan untuk pasien di ruang VIP. Dokter Anton stop. Siska menahan tangan Anton dan Anton langsung menepis. Obat apa ini hah? Itu hanya obat mual, balas Siska dengan suaranya yang pelan dan menekan. Mencampurkan itu sedikit ke makanan Priscilla tidak akan membahayakan nyawa bocah itu. Anda gila Dokter Siska, aku akan melaporkan tindakan Anda ini ke anggota dewan. Aku hanya ingin membantumu Dokter Anton, semua ini demi karirmu. SP1 itu juga akan menjadi pengganggu penilaian prestasi dokter tahunan. Apa dokter tidak berpikir sejauh itu? Tekan Siska, membuat Anton terdiam dan kembali sibuk dengan pikirannya sendiri. Otaknya yang gamang mulai membenarkan ucapan Siska. Kita campurkan sedikit saja, tidak sampai membuatnya muntah. Hanya perutnya merasa tidak nyaman. Dokter bisa memberinya obat pereda mual setelah ini, bujuk Siska lagi. Sebuah bisikan yang makin mempengaruhi Anton. Dan melihat Anton yang hanya diam saja, membuat Siska mengukir senyum kecil. Percayalah padaku dok, semuanya akan baik-baik saja. Dan akhirnya Anton terpengaruh. Mereka berdua kembali mendatangi troli makanan dan menaruh sedikit obat di sana. Anton pergi dan Siska tetap di sana hingga akhirnya kedua petugas dari dapur rumah sakit itu kembali datang. Siska mengambil 2 kotak makanan untuk ruang VIP nomor 001 dan mengantarnya sendiri. Sementara yang lain mulai dibagi oleh kedua petugas itu. Hingga akhirnya kedua petugas itu sampai di ruangan Priscilla. Menyerahkan 1 kotak makan siangnya dan pamit dari sana. Bu, aku lapar, aku ingin makan sekarang, ucap Priscilla. Sang ibu pun mengangguk dan mulai membuka kotak makan siang itu.
Maaf Nyonya, biarkan saya mencicipinya sedikit. Dokter Melia memintaku untuk melakukan itu, ucap Tisa. Dan Ibu Priscilla pun menurutinya. Maaf Nona Priscilla, saya membuat Anda menunggu, ucap Tisa setelah dia mencicipi semua makanan di kotak makan siang itu. Ada nasi, sup dan daging. Sambil menunggu selama 15 menit, Priscilla memakan buah pisang. Apa Dokter Melia yang meminta Anda untuk melakukan ini semua Sus? Tanya Priscilla dengan mulutnya yang memakan buah pisang. Iya Nona, sedari kemarin kamu melakukannya di luar, jawab Tisa, tapi hari ini dia berada di dalam saat makanan datang. Priscilla tersenyum, tidak keberatan sedikitpun, dia malah semakin merasa bahagia karena Melia memperhatikan dia sedetail itu. 15 menit menunggu dan Tisa mulai merasa tidak nyaman pada perutnya. Tidak terlalu parah, namun cukup membuatnya tidak nyaman. Maaf Nona, Anda jangan memakan makanan itu. Aku merasa perutku sedikit mual, ucap Tisa, dia sudah memegangi perutnya yang terasa diaduk-aduk. Priscilla dan kedua orang tuanya bingung. Untunglah di saat itu Melia datang ke ruangan ini. Melia langsung memeriksa keadaan Tisa, juga memeriksa makan siang Priscilla. Perlahan Melia membuang sup di dalam mangkuk itu dan melihat ada serbuk obat di sana. Obat itu tidak laut semua, masih bersisa sedikit. Apa gejalanya? Hanya mual. Kepalamu tidak pusing. Pandangan matamu tidak berkunang. Tidak dok, hanya mual saja, jawab Tisa. Melia lantas memerintahkan Danu mengambil obat peredam mual untuk Tisa. Setelahnya dia memberikan bekal yang dia bawa untuk Priscilla. Tadi Melia membawa bekal, makanan yang dibuat Nizam di rumah. Masakan suaminya itu sangat enak, membuat Melia ingin kembali memakannya di rumah sakit. Tapi sepertinya ini rejeki Priscilla. Makan ini jauh lebih enak daripada makan siangmu itu, seloroh Melia sambil memberikan kotak bekalnya. Tapi dok, ini bekal Anda, tolak Priscilla. Ibu Priscilla pun merasa tidak enak hati. Bukan, aku memang sengaja membawanya untukmu. Ini aku yang masak sendiri, bohong Melia, sungguh dia sangat tidak pandai di dapur. Tidak bisa masak apapun. Benarkah? Melia mengangguk. Yang berjaga di ruangan ini diganti Danu, sementara Tisa mengambil waktu untuk beristirahat. Sementara Melia langsung mencari kedua petugas dapur yang mengantarkan makanan. Kini kedua petugas itu sudah di hadapan Melia, mereka menunduk merasa takut. Terlebih Melia menatap mereka dengan raut wajah yang sangat dingin dan tatapan tajam. Katakan, sebelum kalian mengantarkan makanan ke ruang Priscilla, apa ada orang yang menemui kalian? Tanya Melia.